Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing ya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Khairunisa. Saya dari kelompok 96 KKN IKA dari rumah dan juga mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Negeri Kudus semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi mengenai apa sih BK itu. Nah, pengertian bimbingan dan konseling sendiri yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu atau kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, bimbingan yaitu guidance. Nah, guidance mempunyai hubungan dengan guiding, showing a way atau menunjuk jalan. Nah, kemudian ada leading yaitu memimpin, conducting, menuntun, giving instruction, memberikan petunjuk, regulating, mengatur, governing, mengarahkan, ada juga giving advice atau memberikan nasihat. Nah, itu menurut B.S. Winkel SJ tahun 1981. Nah, jadi di sini bimbingan merupakan sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta merencanakan masa depannya nanti. Nah, untuk selanjutnya pengertian konseling sendiri. Nah, menurut Dima Walgito tahun 1981, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidupnya dengan cara wawancara dan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, di sini bisa dirumuskan pengertian konseling itu. Yang pertama, konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Kemudian konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara langsung. Selanjutnya, konseling itu face to face atau tatap muka oleh orang yang profesional. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari konseling sendiri adalah mengatasi kelemahan dan hambatan klien berdasarkan budaya yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling. Nah, secara khusus bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan agar peserta dapat memahami dirinya dengan baik, kemudian memahami lingkungannya dengan baik pula, kemudian mampu mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara bijaksana, jadi tidak asal-asalan ya. Kemudian yaitu mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya ada pun tugas guru BK sendiri. Nah, adakah yang menganggap guru BK petugas yang merazia siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Adakah yang menganggap guru BK petugas mengusut dan menghukum siswa yang mencuri atau berkelahi? Nah, mungkin kita pernah menemui juga waktu di masa sekolah, guru BK mengusut siswa yang belum bayar SPP atau telat bayar SPP. Kemudian tidak memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, kemudian bolos sekolah, siswa terlambat, absen siswa atau tidak masuk kelas, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain di sini itu guru BK sebagai polisinya sekolah. Ternyata hal itu bukanlah fakta, teman-teman. Sebenarnya tentang tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, karena dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dan pendidikan menengah halaman 3 pasal 3 yang berbunyi, layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli atau peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, dari situ kita bisa tahu tugas sebenarnya dari guru bimbingan konseling sendiri.
bahwa kita selama ini mungkin telah salah paham mengenai guru BK sendiri. Nah, sebenarnya guru BK di sini bukanlah polisi dari sekolah yang hanya menghukum siswa-siswa yang bermasalah saja, tapi guru BK di sini bisa menjadi teman curhat bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi dan bimbingan konseling, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan juga fungsi advokasi. Nah, fungsi pemahaman sendiri merupakan fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian, fungsi pencegahan merupakan fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Selanjutnya, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Kemudian, pemeliharaan dan pengembangan. Nah, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kemudian ada fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi di sini yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Nah, selanjutnya ada asas bimbingan dan konseling. Di sini ada banyak sekali asas yang dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di sini kita sudah tahu apabila kita sebagai konseling mungkin ingin curhat dengan konselor atau guru BK. Nah, guru BK di sini sudah menjamin kerahasiaannya, jadi tidak seorang pun mengetahui apa masalah yang kita sampaikan kepada konselor. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini tidak ada unsur paksaan apapun. Jadi konseling bisa secara sukarela ingin menyampaikan masalahnya. Jadi guru BK sendiri juga tidak memaksakan konseling untuk menyampaikan masalahnya. Kemudian ada asas keterbukaan, ada asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas kemandirian, asas alih tangan kasus, dan yang terakhir ada asas tuturi handayani. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan semoga dengan adanya materi ini kita tidak salah paham mengenai guru BK yang selalu menghukum siswa-siswa yang bermasalah, atau yang kata lainnya bisa disebut dengan polisi sekolah, padahal itu tidak. Nah, mohon maaf jika ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.